warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Reski Nopantri, dengan NPM A1M020031 dan rekan sebelah kanan saya, Puput Safitri dengan NPM A1M020027 dan rekan sebelah kiri saya. Dan saya Dea Safitri dengan NPM A1M020057. Di sini kami akan menjelaskan mading yang kami buat yang bertemakan zat adiktif pada praktikum media pembelajaran yang dengan diampu dosen Ibu Aprina Devianti MPD. Di sini kami akan memperkenalkan mading yang bertemakan zat adiktif yang berkaitan dengan KD, menjelaskan berbagai zat adiktif dan dampaknya terhadap kesehatan. Alasan kami memilih mading ini ialah menyampaikan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan maupun orang di sekitar kita, tentunya parasitnya. Tentu juga merokok dapat menimbulkan banyak penyakit kanker sepertinya impotensi, penyakit paru-paru, osteoporosis, stroke, jantung koroner, hipertensi, diabetes, gangguan kehamilan bila yang hamil, atau yang lebih buruk lagi yaitu kematian. Hal itu memang disebabkan karena dalam seputung rokok terdapat racun yang berbahaya bagi tubuh kita, misalnya nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat-zat lainnya yang dapat membahayakan tubuh kita. Pada mading kami ini terdapat kelebihan dan kekurangannya tentunya. Yang pertama yaitu kelebihan mading kami ini. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, menampilkan gambar 2 dimensi untuk menarik perhatian anak murid, serta mengembangkan rasa cinta membaca, membantu siswa nyata dengan simbol-simbol atau gambar yang dapat dipahami, mengembangkan siswa agar berpikir kreatif dan kritis, serta membantu siswa yang memiliki hambatan dan belajar seperti tidak mampunya bahasa melalui representasi visual yang menarik sehingga mendorong keinginan siswa untuk membaca. Kemudian kekurangan dari mading kami ini ialah 1. Barang mudah rusak jika terkena air, karena lapisan yang kami buat ini terbuat dari HPS. Yang kedua, karang kami buat ini terbuat dari styrofoam, jadi mudah rusak apabila terbanting dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kekurangannya tidak dilapisi plastik. Jika terkena air maka gambar akan luntur. Selanjutnya langkah kerja dan alat bahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat bahan dan cara pembuatan dari mading kami ini. Alat bahan yang digunakan itu adalah yang pertama ada styrofoam, terus ada spidol, gunting, lem, dan karton. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti styrofoam, karton, spidol, dan gunting. Yang kedua, lapisi styrofoam dengan menggunakan karton berwarna dan ditempelkan dengan lem. Yang ketiga, lalu gunting kertas materi yang diprint lalu tempelkan pada mading sesuai yang akan diinginkan. Yang keempat, hiasi menggunakan stiker pada mading agar terlihat lebih menarik. Yang terakhir, mading siap dipajangkan di papan mading. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dea Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan kecanduan. Zat ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Yang pertama ada narkotika. Narkotika mengutip dari modul berjudul Transportasi pada Tumbuhan Manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud
Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan penggunaan dan tingkat ketergantungannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan 1, sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya seperti marijuana atau ganja, heroin atau putau, dan kokain. Yang kedua, golongan 2, juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, namun dapat digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contohnya seperti morfin, petidin, dan metadon. Jenis ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus sesuai dengan resep serta pengawasan dokter. Yang ketiga yaitu golongan 3, cukup rendah menimbulkan ketergantungan. Jenis ini lebih banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Meskipun demikian, penggunaannya harus sesuai resep dan di bawah pengawasan dokter. Jenis narkotika yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, yang mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku, yang biasa digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kejiwaan. Misalnya orang yang sulit tidur, bila minum obat tidur, golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Namun penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Penyalahgunaan nafza sangat berbahaya karena berpengaruh pada sistem kerja otak dan saraf. Ada banyak jenis zat adiktif, beberapa diantaranya seperti narkoba harus dihindari dan dijauhi. Namun ada juga zat adiktif lain yang tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Berikut zat adiktif yang tidak dilarang antara lain. Yang selanjutnya ada zat adiktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, beberapa zat di bawah ini juga menimbulkan rasa ketagihan dan ketergantungan bagi para pemakainya, antara lain yang pertama minuman keras atau alkohol. Alkohol murni berupa zat cair. Alkohol dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf, serta membuat mabuk. Hindari minuman alkohol karena tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua ada rokok. Rokok dibuat dari tembakau yang telah dikeringkan. Dalam tembakau terdapat racun alkaloid bernama nikotin. Keracunan nikotin akan merangsang saraf pusat dan susunan saraf tepi yang menyebabkan kerja kelenjar berlebih, menguncupnya usus dan kelenjar darah. Hindari merokok karena dampaknya yang tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga ada zat inhalan. Zat inhalan adalah zat psikotropika yang dikonsumsi dengan cara dihisap uapnya. Zat ini tersedia secara legal, mudah didapatkan dan tidak mahal. Zat inhalan mempunyai bau yang menyengat tajam dan uapnya dapat masuk ke dalam paru-paru kemudian menjalar ke jaringan saraf atau otak. Contoh bahan-bahan inhalan: yang pertama larutan pembersih, kedua pengharum ruangan, ketiga deodoran, keempat lem, dan kelima aerosol. Untuk zat adiktif yang terakhir adalah kopi dan teh. Kopi dan teh mengandung zat kimia yang tergolong stimulan, yaitu kafein. Kafein berkhasiat menstimulasi susunan saraf pusat dengan efek menghilangkan rasa lapar, letih, dan mengantuk. Kafein dapat meningkatkan daya konsentrasi dan suasana jiwa. Pengguna berlebih dapat mengakibatkan ketagihan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari mading kami yang bertemakan zat adiktif. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.